duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor, nanti udah full di tubuh itu. Demikian kita. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor, nanti udah full di tubuh itu. Demikian komandan, demikian kita suruh balik. gimana Pak ya? Truk Bang. Siapa? Oh, warna hijau ini orang suyo. Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor, nanti udah full di tubuh itu. Demikian komandan, demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Aku duduk di belakang. Depan. Ada yang melingkupinya, apa selainnya? Kenapa sih? Itu kecepatan. Tahu di tengah. Makanya aku tidur di apa? Tidur di dalam di itu kan yang pembatas.
di aspal. Oh, sudah. Jalan Oh, di baru-baru aspal. sudah di aspal. Ke dalam mata saya ke dalam itu. Tahu-tahu di situ pas saya di sini. Tahu pas ngangkat kaki sakit langsung pingsan. Oh, udah sempat sadar sebentar terus bisa. Tahu-tahu dari sini. Karena banyak yang nunggu semua penumpang udah selesai. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Kota namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Sugianto. Tinggalnya di mana? Punya ini. Oh, punya bisa. Cuma satu. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sebenarnya cuma lihat saja. dengan jatah. Kantor polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Dua BBM juga baru. Baru sudah baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus silakan untuk saya baru 2 BBM. Dua PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja, Bogor Jogja. Masih muda? Muda ya. Sopirnya suka punya juga ya apa? Orang Padang. Punya aja suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya. ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih semuanya. Ya. Mudah-mudahan sekarang Apa saja. ya, mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar tapi palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita suruh balik. gimana ya? Truk bang. Siapa? Warna hijau ini orang ya? Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Kamu duduk di belakang depan. Ada teman itu punya, Itu kecepatan tahu di tengah. Makanya aku tidur di itu apa? Itu kan yang pembatas.
di aspal. Oh, sudah. Oh, bagi-bagi sudah di aspal. Ke dalam masuknya ke dalam bus. Saya tahu di situ pas saya ini. Saya tahu pas ngangkat kaki sakit masuk pingsan. Oh, berarti sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu-tahu dari sini. Terus ada banyak nih menurut semua penumpang udah saya. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Bukan, namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Sugianto. Tinggalnya di mana? Penyanyi. Oh, Bunyayu. Usia Ya 51. kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sebenarnya cuma lihat aja. jatuh. Kantor polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Dua PP supir baru. Baru supir baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan itu Jogja. Berarti yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus jalan untuk saya. Baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja. Ya. Masih muda? Muda ya. Sopirnya suka bumi juga ya? Apa? Orang Padang. Bumi aja suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak lah, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih cuma Ya. Mudah-mudahan sekarang mudah-mudahan sekarang tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita suruh lagi. gimana Pak ya? Truk lah. Besok warna hijau ini orang suyo. Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Kamu duduk di belakang. Depan. Ada teman supirnya, Itu tetap tahu di tengah. Makanya aku tidur di itu apa? Itu yang
pembatas. Aspal. Oh, sudah. Oh, bagaimana sudah di aspal? Sudah pembatas kendaraan itu. Saya tahu di situ pas saya di sini. Saya tahu pas ngangkat kaki sakit langsung pingsan. Oh, dan sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu dari sini. Ada banyak yang ngumpul semua penumpang orang ke saya. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Bukan, namanya siapa? Pak Robi. Robi sebenarnya. Robi Sulianto. Tinggalnya di mana? Bumiayu. Oh, Bumiayu. Usia apa? Usia 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya? Sebenarnya cuma lihat saja. Kantor polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru dua PP supir baru. Baru supir baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus jalan untuk saya. Baru 2 PP hilang. 2 PP berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja ya. Masih muda? Muda ya. Sopirnya suka Bumi juga ya? Apa? Orang Padang. Bumi suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih teman-teman. Ya. Mudah-mudahan sekarang mudah-mudahan setelah tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita suruh lagi. gimana Pak ya? Truk bang. Siapa? Wah, warna hijau ini orang suyo. Kita ini terlalu banter loh. Uling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Aku duduk di belakang. Ada teman tuanya, apa salahnya? Itu tetap Tahu di tengah. Saya kok tidur di apa? Itu yang pembatas.
aspal. Oh, sudah. Jalan, Oh, jalan di bagaimana aspal. sudah di Iya, aspal? ke dalam masuk ke dalam bus. Saya tahu di situ pas saya dulu. Udah tahu pas ngangkat kaki sakit langsung pingsan. Oh, dan sempat sadar sebentar pas pingsan. Tahu-tahu dari sini. Sudah banyak yang ngumpul semua penumpang udah ke saya. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Bukan, namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Surianto. Tinggalnya di mana? Penyanyi. Oh, Bunyayu. Usia apa? Usia 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya? Sebenarnya cuma lihat saja. Dengan jatah. Apa polisi? Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru dua PP supir baru. Baru supir baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus jalan untuk sana. Baru dua PP hilang. 2 PP ini berarti yang kedua ya? Bogor Jogja ya. Masih muda? Muda ya. Sopirnya suka punya juga ya? Apa? Orang Padang. Punya ini suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? inget sih. Iya. Kayaknya biasa sih sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan sekarang tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Mengamankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsui dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia begitu 86. Monitor. Tapi udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita suruh balik. gimana ya? Truk bang. Besok. Wah, warna hijau ini. Orang suya. Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Terus. Melayu rono ora. Nek parita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Kamu duduk di belakang. Ada nemenin supirnya, Itu tahu di tengah. Saya kok tidur di itu apa? Itu yang pembatas. Ya aspal. oh, sudah di aspal. Kedalam pembatas ke dalam itu. Tahu di situ. Pas saya di sini. Tahu pas ngangkat kaki sakit pas pingsan. Oh, dan sempat sampai sebentar pas pingsan. Tahu dari sini. Ada banyak nih ngumpul semua penumpang orang ke saya. Mudah-mudahan segera pulih ya. Kota
Robi siapa? Robi Sugianto. Robi Sugianto. Tinggalnya di mana? Buniayu. Oh, Bunayu. Bisa Kira 51. kalau sopirnya gimana Pak kondisi? Sopirnya Sebenarnya cuma lecet aja. jatuh. Kantor polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Dua PP supir baru. Dua baru supir baru. Dua PP. Dua PP itu 2 kali perjalanan di kurs Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari. Terus misalkan untuk saya baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti ini yang kedua ya Pak? Bogor Jogja ya. Masih muda apa? Muda ya. Sopirnya juga Sukabumi juga ya? Apa? Orang Padang. Bumi aja juga. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? inget sih. Iya. Kayaknya biasa sih semuanya. Ya. Mudah-mudahan segera Apa saja. ya, mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun.
Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia begitu 86. Monitor. Nanti udah pun ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita suruh balik. gimana ya? Truk lah. Siapa? Oh, warna hijau ini orang suyo. Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Pokoknya di monitor. Silakan balik kanan. Kamu duduk di belakang. Itu ada nemenin supirnya, itu tahu di tengah. Oh, saya kok tidur di itu apa? Itu yang pembatas aspal. oh, sudah sudah di aspal. Sedang pembatas dalam bus. Saya tahu di situ. Pas saya di sini, saya tahu pas ngangkat kaki sakit masuk pingsan. Oh, dan sempat sadar sebentar pas pingsan. Tahu-tahu dari sini. Ada banyak yang menunggu semua penumpang orang saya. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Kota namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Sulianto. Tinggalnya di mana? Penyanyi. Oh punya bisa. Ya, 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya? Sopirnya cuma luka saja. Kantor polisi. Itu belum paham medannya atau gimana?
Maksudnya sudah biasa, sudah paham itu? Dua PP supir baru. Dua baru supir baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus misalkan untuk saya baru 2 PP hilang. 2 PP berarti yang kedua ya, Bogor Jogja lagi. Masih muda apa? Muda ya. Sopirnya juga Sukabumi juga ya, apa? Orang Padang. Bumi aja suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih semuanya. Ya. Mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Mengamankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar dan palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan
Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ya begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu itu. Demikian komandan, demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu itu. Demikian komandan, demikian kita suruh balik. gimana Pak ya? Truk lah. Siapa? Warna hijau Rongso ya? Kita ini terlalu banter lah. Guling. Orang buat nimbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Oke di monitor. Silakan balik kanan. Kamu duduk di belakang. Depan. Ada teman supirnya, apa kenapa? Itu kecepatan. Tahu di tengah. Saya kok tidur di apa? Itu yang pembatas aspal. Oh, sudah. Bagaimana sudah di aspal? Sedang pembatas ke dalam bus. Saya tahu di situ. Pas saya di sini, saya tahu pas ngangkat kaki sakit pas pingsan. Oh, dan sempat sadar sebentar terus bisa. Tahu dari sini. Ada banyak yang menunggu semua penumpang orang ke saya. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak ya. Kita namanya siapa tadi? Pak Robi. Robi siapa? Robi Surianto. Tinggalnya di mana? Bunyani. Oh Bunyayu. Bisa apa? Usia 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisi? Sopirnya? Sopirnya cuma lecet aja. Kantor polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru 2 PP supir baru. Dua? Baru supir baru? 2 PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti yang kedua? Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari, terus misalkan ikut saya. Baru 2 PP hilang. 2 PP berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja lah.
Kopinya juga suka bumi juga ya, apa? Orang pada Bumi ini suka. Emang ngebut gitu ya? kayaknya Enggak ya, biasa ya. inget sih, Iya. kayaknya biasa sih cuma Ya. Mudah-mudahan sekarang apa saja. mudah-mudahan sekarang ini nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar dan palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan
Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ya begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita suruh berarti. hati-hati dulu? Gimana apa ya? Truk bang. Besok. Oh, warna hijau ini. Orang suyo. Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat nimbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Oke di monitor. Silakan balik kanan. Kamu duduk di belakang. Depan. Ada nemenin supirnya, apa kenapa? Itu kecepatan. Tahu di tengah. Saya kok tidur di apa? Itu yang pembatas aspal. Jalan sudah di aspal. Sekarang pembatas kendaraan bus. Saya tahu di situ. Saya di sini. Saya tahu pas ngangkat kaki sakit pas. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya cuma lihat saja. Tapi di kantor polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru 2 PP itu baru. Baru supir baru. 2 PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari. Misalkan ikut saya. Baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti ini yang kedua ya Pak? Bogor Jogja lah. Masih muncul ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang
yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan Dasar penyidik menetapkan Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. gimana apa ya? Truk lah. Oh, warna hijau orang suya. Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat imbangi. Saya ngerti ada. Mungkin bagian ke area Columbia begitu 86. Monitor. Pasti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian, nah kita di monitor. Silakan balik kanan.
duduk di belakang. Depan. Itu kan. Ada nemenin supirnya, apa saya itu? Kenapa? Saya kan nemenin. Itu dekat Tahu banget. tahu di tengah. Oh, saya kok tidur di itu apa? Itu yang pembatas. Oh sudah. Oh bangun-bangun sudah di aspal. Sedalam pembatas sedalam bus. Saya tahu di situ. Pas saya di sini. Sudah tahu pas ngangkat kaki sakit pas pingsan. Oh dan sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu dari sini. Ada banyak yang mengumpul semua penumpang orang saya. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Kita namanya siapa? Pak Robi. Robi sih Pak. Robi Sulianto. Tinggalnya di mana? Bunyai. Oh Bunayu. Usia Dia 51. kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sebenarnya cuma lihat saja. Tapi kantor polisi. itu belum paham adanya atau gimana? Udah sopirnya juga suka bumi juga ya apa? Orang Papua. Bumianya juga emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? ingat sih. Iya Kayaknya biasa sih teman-teman. ya. Mudah-mudahan segera mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto 51 tahun yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus. Monitor.
Berarti udah full ditunggu itu. Demikian komandan, demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita turun berarti. Gimana apa ya? Truk lah. Siapa? Oh, warna hijau. Ronso ya? Ya tak terlalu banter lah. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Ini duduk di belakang. Ada nemenin supirnya, Itu kecepatan. tahu di tengah. Saya kok tidur di itu apa? Itu yang pembatas. Aspal. Oh, sudah. Bangunannya sudah di aspal. Sekarang pembatas ke dalam bus. Tahu di situ. Pas saya di sini. Sudah tahu pas ngangkat kaki sakit pas pingsan. Oh, dan sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu dari sini. Soalnya banyak yang ngumpul semua penumpang orang ke saya. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya. Kota namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi siapa? Tinggalnya di mana? Punya ini. Oh, punya. Bisa. Ya, 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sopirnya cuma lihat saja. jalan jatah. Kata polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru 2 PP supir baru. Baru supir baru. 2 PP itu 2 kali perjalanan di kurs Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus misalkan untuk saya baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti yang kedua ya, Bogor Jogja ya. Masih muda apa? Muda ya. Sopirnya juga suka bumi juga ya, apa? Orang Padang. Bumi aja suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya. ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih cuma Ya. Mudah-mudahan sekarang mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO. Penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026.
Syahduddin menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto 51 tahun yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara satu korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita suruh berarti. Gimana Pak ya? Truk Bang. Siapa? Oh, warna hijau ini orang suyo. Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat nimbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Columbia
ya begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian, nah kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak ya. Kota namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Sulianto. Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya. Baru 2 PP supir baru. Baru supir baru. 2 PP itu 2 kali perjalanan di kurs Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus jalan untuk saya baru 2 PP. 2 PP berarti ini yang kedua ya Pak. Bogor Jogja ya. Masih muda apa? Muda ya. Sopirnya juga Sukabumi juga ya apa? Orang Padang. Bumi ini juga. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya. ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih cuma Ya. Mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal. Ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala. Ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan pada masuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto 51 tahun yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita suruh balik. Gimana ya? Truk lah. Oh, warna hijau ini Rosso ya? Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat nimbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Aku duduk di belakang. Itu Ada temen itu punya, itu tahu di tengah. Saya kok tidur di itu apa? Yang pembatas aspal. sudah di aspal. Sudah pembatas kendaraan bus. Tahu di situ. Pas saya di sini, tahu pas ngangkat kaki sakit masuk pingsan. Sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu dari sini. Karena banyak yang ngumpul semua penumpang orang ke saya. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Subianto. Tinggalnya di mana? Punya ini. Oh punya ibu. Usia apa? Dia 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya? Sopirnya cuma nyetet aja. Ternyata Kantor polisi. itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru dua PP supir baru. Baru supir baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus jalan untuk saya. Baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja. Masih muda? Muda ya? Sopirnya suka punya juga ya? Apa? Orang Padang. Punya aja suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak lah, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa gitu kan. Ya. Mudah-mudahan sekarang Apa saja. ya, mudah-mudahan sekarang ini nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang dilalai dalam pengawasan operasional armada.
Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto 51 tahun yang selamat dengan luka patah tulang itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar dan palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah full ditubukin. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke aerosol dia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditubukin. Demikian komandan. Demikian kita suruh lagi. Gimana apa ya? Truk bang. Orang suyo. Kita lagi terlalu banter lah. Uling. Orang buat imbangi. Saya ngerti ada. Kita. Di monitor. Silakan balik kanan. Hmm?
Ini duduk di belakang. Depan. Depan. Ada nemenin supirnya, apa kalian? Tengahnya. Saya kan nemenin. Itu kecepatan. Tahu di tengah. Oh, saya kok tidur di apa? Itu yang pembatas. Aspal. Oh, sudah. Oh, bangun-bangun sudah di aspal. Sudah apa pembatas? Pembatas ke dalam itu. Saya tahu di situ. Pas saya di sini. Saya tahu pas ngangkat kaki sakit langsung pingsan. Oh, dan sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu dari sini. Karena banyak yang menunggu semua penumpang pada saya. Untuk tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak ya. Bukan namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Surianto. Tinggalnya di mana? Penyanyi. Oh, Bunyayu. Bisa apa? Usia 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya? Sebetulnya cuma lecet-lecet. Lecet-lecet. Antar polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru 2 PP supir baru. Dua? Baru supir baru? 2 PP itu 2 kali perjalanan itu Jogja. Berarti yang kedua? Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari, terus jalan untuk saya. Baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja ya. Masih muda apa? Muda ya? Sopirnya juga suka punya juga ya? Apa? Orang Padang. Punya suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih buat orang. Ya. Mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam.
Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita suruh balik. Hati-hati dulu. Rapia. Gimana apa ya? Truk lah. Siapa? Oh, warna hijau ini orang suyo. Kita ini terlalu banter lah. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Terus. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Aku duduk di belakang Depan. Ada nemenin supirnya, apa salahnya? itu kecepatan Tahu di tengah. Makanya aku tidur di apa? Itu yang pembatas.
aspal. sudah sudah di aspal. Saudara aku makan saudara itu. Tahu di situ pas saya di sini. Tahu pas ngangkat kaki sakit pas di sana. Dan sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu dari sini. Soalnya banyak nih ngumpul semua penumpang orang saya. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Kita namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Suryanto. Tinggalnya di mana? Bunyayu. Oh Bunyayu. Bisa Usia 51. kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sopirnya cuma lihat saja. Antar polisi. itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru dua PP supir baru. Baru supir baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus misalkan ikut saya baru 2 PP hilang. 2 PP berarti ini yang kedua ya Pak? Bogor Jogja ya. Masih muda apa? Muda ya. Sopirnya juga suka bumi juga ya? Apa? Orang Padang. Bumi ini suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa gitu buat orang. Ya. Mudah-mudahan segera mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah pun ditunggu itu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Kolombia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita suruh lagi. Gimana apa ya? Truk bang. Warna hijau ini rosso ya? Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Kolombia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Aku duduk di belakang. Depan. Ada temen itu punya, apa selainnya? Kenapa? Betul. Kita tahu di tengah. Makanya aku tidur di apa? Tidur di dalam itu kan yang
pembatas. Aspal. Oh, sudah. Oh, bagaimana sudah di aspal? Sudah ada pembatas kendaraan bus. Tahu di situ pas saya di tahu pas ngangkat kaki sakit langsung pingsan. Oh, berarti sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu dari sini. Ada banyak yang nunggu semua penumpang pada saya. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Bapak, namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Sugianto. Tinggalnya di mana? Penyanyi. Oh, Penyayu. Bisa apa? Ya, 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya? Sopirnya cuma lecet aja. Lecet. Kata polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Dua beban supir baru. Dua? Baru supir baru? Dua PP itu 2 kali perjalanan itu Jogja. Berarti yang kedua? Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus misalkan untuk saya baru 2 PP hilang. 2 PP berarti yang kedua ya? Bogor Jogja ya? Masih muda? Muda ya? Sopirnya suka bumi juga ya? Apa? Orang Padang. Bumi aja suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih cuma Ya. Mudah-mudahan sekarang apa saja. ya, mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Nanti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar dan palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor, nanti udah full ditunggu itu. Demikian komandan, demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Kolumbia begitu 86. Monitor, nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita suruh lagi. Hati-hati dulu. Rapiak. Gimana Pak ya? Truk bang. Besok warna hijau orang suyo kita ini terlalu banter loh guling orang buat nimbangi ini ngerti ada Mungkin sebagian ke arah Kolumbia begitu 86. Monitor, nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Oke di monitor. Silakan balik kanan. Ini duduk di belakang. depan ada nemenin supirnya apa saya Itu tahu di tengah saya kok tidur di itu apa itu yang pembatas aspal bangunannya sudah di aspal. saudara pembatas dalam bus tahu di situ pas saya di tahu pas ngangkat kaki sakit pas pingsan Oh, berarti
sempat sadar sebentar terus bisa tahu dari sini karena banyak yang nunggu semua penumpang orang ke saya tumpukan mudah-mudahan segera pulih ya Pak ya. Kita namanya siapa sih? Paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? dua PP itu baru baru sudah baru 2 PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja, berarti ini yang kedua. tadinya kan udah regen 4 hari regen 4 hari terus jangan ikut saya baru 2 PP nah 2 PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja ya. Masih muda? Muda ya? Sopirnya juga Sukabumi juga ya? Apa? orang Padang Bumi aja juga emang ngebut gitu ya? kayaknya Enggak ya, biasa ya? inget sih Iya kayaknya biasa sih cuma ya. Mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsui dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus
tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita suruh balik. Gimana apa ya? Truk bang. Besok. Warna hijau ini Rosso ya? Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat nimbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Aku duduk di belakang. Depan. Ada nemenin supirnya, kalau saya selainnya. Kenapa? Saya kan nemenin. Itu kecepatan. Tahu di tengah. Makanya aku tidur di itu apa? Itu yang pembatas. Aspal. Oh, sudah. Sudah di aspal. Sudah pembatas kendaraan itu. Saya tahu di situ. Pas saya di sini. Sudah tahu pas ngangkat kaki sakit pas pingsan. Oh, berarti sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu-tahu dari sini. Soalnya banyak yang ngumpul semua penumpang udah ke saya. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Kota namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Suryanto. Tinggalnya di mana? Bunyayu. Oh, Bunyayu. Bisa apa? Ya, 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya? Sopirnya cuma luka saja. Kantor polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru 2 BB juga baru. 2? Baru.
Komisi 3 itu 2 PP itu 2 kali perjalanan Bogor Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari, regen 4 hari, terus saya baru 2 PP pulang. 2 PP berarti ini yang kedua ya, Bogor Jogja, Bogor Jogja. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya enggak ya, biasa ya? inget sih, Iya. kayaknya biasa gitu kan. Ya. Mudah-mudahan sekarang mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026 dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar dan palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan
bukinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Demikian komandan, demikian kita turun lagi. Warna hijau ini orang suyo kita ini terlalu banter loh guling orang buat imbangi ini ngerti ada terus Mungkin bagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Ini duduk di belakang. Ada nemenin supirnya, saya Itu tetap tahu di tengah. Saya kok tidur di itu apa? Yang pembatas aspal. sudah di aspal. Sudah pembatas kendaraan bus. Saya tahu di situ. Pas saya di sini, saya tahu pas ngangkat kaki sakit langsung pingsan. Sempat sadar sebentar terus bisa. Tahu dari sini. Karena banyak nih ngumpul semua penumpang orang ke saya. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Bukan namanya siapa? Pak Robi. Robi Sirlanto. Tinggalnya di mana? Bunyayu. Oh Bunyayu. Usia Ya 51. kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sebenarnya cuma saja. Kantor polisi. itu belum paham medannya gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Dua PP supir baru. Baru supir baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus misalkan untuk saya baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja ya. Masih muda apa? Muda ya. Sopirnya juga suka punya juga ya apa? Orang Padang. Punya suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? inget sih. Iya. Kayaknya biasa sih cuma Ya. Mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak.
Mengamankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan, maupun Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam 2 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar dan palsu dipidana selama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksi Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah pun ditubuhin. Demikian komandan. Demikian kita.
886. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Jadi kita suruh berarti. Hati-hati dulu. Rapia. Gimana Pak ya? Truk Bang. Bisa Pak? Oh, warna hijau ini orang suyo. Ya tak terlalu banter lah. Orang buat nimbangi. Ini ngerti ada. Terus. Mungkin sebagian ke area Kolombia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Oke di monitor. Silakan balik kanan. Ini duduk di belakang. Depan. Ada nemenin supirnya, ada selainnya. Penatnya. Itu kecepatan. Tahu di tengah. Saya kok tidur di apa? Tidur di yang pembatas aspal. Sudah di aspal. Setelah pembatas kendaraan bus. Tahu di situ. Pas saya di sini. Tahu pas ngangkat kaki sakit langsung pingsan. Oh, dan sempat sadar sebentar terus pingsan. Tahu dari sini. Soalnya banyak nih semua penumpang orang saya. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Kota namanya siapa nih? Pak Robi. Robi siapa? Robi Suryani. Tinggalnya di mana? Bunyai. Oh Bunyayu. Bisa Dia 51. kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sebenarnya cuma lihat aja. sengaja tahu. Ada polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Dua PP supir baru. Dua baru supir baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan di kurs Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus misalkan untuk saya baru 2 PP tapi 2 PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja lah. Masih muda apa? Muda ya. Sopirnya suka Bumi juga ya? Apa? orang pada Bumi ini suka. Emang ngebut gitu ya? kayaknya Enggak lah, biasa ya? inget sih. Iya. Kayaknya biasa sih cuma Ya. Mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang.
Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto 51 tahun yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar tapi palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan, demikian kita suruh lagi. Gimana apa ya? Truk bang.
Warna hijau orang suyo. Ya tak terlalu banter lah. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke area Columbia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian, nah kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Ini duduk di belakang. Itu ada nemenin supirnya, ada selainnya. itu kecepatan. Tahu di tengah. Saya aku tidur di apa? Itu yang pembatas aspal. Dan saya sudah di aspal. Sedalam pembatas sedalam itu. Tahu di situ. Saya di sini. Tahu pas ngangkat kaki sakit pas pingsan. Dan sempat sampai sebentar Tahu dari sini. Karena banyak yang semua penumpang orang saya. mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Kota namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Sulianto. Tinggalnya di mana? Bunyai. Oh Bunyai. Bisa Dia 51. kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sebenarnya cuma lihat aja. Ada polisi. itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru dua PP itu baru. Dua? Oh, supir baru. Dua PP itu 2 kali perjalanan itu Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus misalkan untuk saya baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja. Masih muda apa? Muda ya. Sopirnya suka Bumi juga ya? Apa? Orang Padang. Bumi aja suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan sekarang mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang.
Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto 51 tahun yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara satu korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar dan palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah full ditunggu itu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke RS Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu itu. Demikian komandan. Demikian kita. Gimana ya? Truk bang. Oh, warna hijau ini orang suyo. Kita ini terlalu banter lah. Guling. Orang buat nimbangi. Ini ngerti ada.
Mungkin silakan ke area Columbia begitu 86. Monitor. Berarti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian. Nah kita. Oke di monitor. Silakan balik kanan. Ini duduk di belakang. Depan. Ada nemenin supirnya, apa selainnya? Kenapa? Saya kan nemenin. Itu kecepatan Tahu di tengah. Oh, saya kok tidur di itu apa? Itu yang pembatas aspal. Jalan. bangun-bangun sudah di aspal. Sudah aku pembatas kendaraan bus. Saya tahu di situ. Pas saya di sini. Sudah tahu pas ngangkat kaki sakit pas pingsan. Oh, dan sempat sadar sebentar terus bisa. Tahu-tahu dari sini. Soalnya banyak nih nunggu semua penumpang orang tua saya. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Kota namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Subianto. Tinggalnya di mana? Penyanyi. Oh Bunyayu. Bisa Ya 51. kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sebetulnya cuma lihat aja. jalan jatah. Kata polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru 2 PP supir baru. Dua baru supir baru. 2 PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari terus misalkan untuk saya baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja. Masih muda? Muda ya. Sopirnya juga suka punya juga ya apa? Orang Padang. Punya ini suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak ya, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih buat orang. Ya. Mudah-mudahan sekarang mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya. Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini kita koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan.
Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara satu korban meninggal saat perawatan di RS Tugu. Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar dan palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan Ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah full ditunggu itu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita suruh lagi. Gimana ya? Truk bang. Warna hijau ini orang soya. Kita ini terlalu banter lah. Guling. Orang buat imbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Columbia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Oke di monitor. Silakan balik kanan. Di
Ini duduk di belakang. Depan. Itu ada nemenin supirnya, apa saya salah itu? Pengertian. Saya kan nemenin. Itu kecepatan. Tahu di tengah. Oh, saya kok tidur di itu apa? Itu yang pembatas. Aspal. Oh, sudah. Oh, banyak-banyak sudah di aspal. Sudah ada pembatas. Pembatas itu dalam bus. Tahu di situ. Pas saya ini. Tahu pas ngangkat kaki sampai pas pingsan. Oh, dan sempat sadar sebentar terus bisa. Tahu-tahu dari sini. Soalnya banyak yang ngumpul semua penumpang udah saya. Tumpukan. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak. Kota namanya siapa? Pak Robi. Robi siapa? Robi Sugianto. Tinggalnya di mana? Punya Oh punya bisa. dia 51. Kalau sopirnya gimana Pak kondisinya? Sopirnya Sopirnya cuma lihat aja. jatah. Kantor polisi. Itu belum paham medannya atau gimana? Maksudnya sudah biasa, sudah paham medannya? Baru 2 PP supir baru. Dua? Baru supir baru. 2 PP itu 2 kali perjalanan ikut Jogja. Berarti ini yang kedua. Tadinya kan udah regen 4 hari. Regen 4 hari. Jangan untuk saya. Baru 2 PP hilang. 2 PP ini berarti yang kedua ya Pak? Bogor Jogja lah. Masih muda kan? Muda ya. Sopirnya juga suka bumi juga ya? Apa? Orang Padang. Bumi ini suka. Emang ngebut gitu ya? Kayaknya Enggak lah, biasa ya? ingat sih. Iya. Kayaknya biasa sih sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan sekarang mudah-mudahan segera tangannya nanti dikawal ya. Berarti lukanya di kaki ya, kaki kanan sama kepala ya. Kasih ya Pak. Amankan barang buktinya, ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita. Kasus kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menewaskan 16 orang pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan Ahmad Warsito, 39 tahun, Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan sebagai tersangka. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Aula Lantai 3 Mapolrestabes Semarang pada Rabu 18 Februari 2026. Syahdudi menjelaskan Ahmad Warsito terbukti lalai dalam pengawasan operasional armada. Bus yang mengalami kecelakaan beroperasi tanpa izin trayek dan tanpa kartu pengawasan atau KPS dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Badan Usaha PT Cahaya Wisata Transportasi tidak memiliki izin resmi penyelenggaraan angkutan orang. Bus rute Bogor, Yogyakarta itu diketahui sudah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2022. Dari 12 unit bus milik perusahaan, hanya 4 yang memiliki KPS, sementara 8 lainnya termasuk bus berplat B7201IV yang ringsek parah tidak layak operasi. Selain masalah izin, perusahaan juga dinilai abai terhadap keselamatan penumpang. Bus tidak dilengkapi sabuk pengaman sesuai aturan Permenhub nomor 74 tahun 2021. Sementara itu dari sisi SDM, sopir bus Gilang Ihsan Faruk diketahui tidak pernah menjalani tes rekrutmen, pelatihan maupun uji kompetensi. Kernet bus Robi Sugianto, 51 tahun, yang selamat dengan luka patah tulang memberikan kesaksian. Ia mengingat detik-detik bus oleng sebelum menghantam pembatas jalan. Robi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kaki kanan patah dan kepala dibalut perban. Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 dini hari. Bus diketahui melaju tidak terkendali hingga menghantam pagar pembatas di kilometer 420A Simpang Susun Krapyak. Sebanyak 15 penumpang meninggal di lokasi, sementara 1 korban meninggal saat perawatan di RS Tugu.
Tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi korban di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan duka cita mendalam. Ia menegaskan penanganan korban itu dilakukan dengan penuh empati dan juga profesionalisme. Atas kelalaiannya, Ahmad Warsito kini dijerat pasal 474 ayat 3 KUHP dengan nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengingatkan pengusaha angkutan umum agar tidak mengabaikan izin trayek, SOP keselamatan, dan standar kompetensi pengemudi. Ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C KUH pidana. Setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap surat maupun akta otentik dan setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau palsu dipidana penjara paling lama 8 tahun. Saudara AW sebagai direktur utama ataupun pemilik perusahaan bus tersebut sebagai tersangka dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026. Dasar penyidik menetapkan ini saat ini masih berproses oleh Satlantas Polres Jombang. Untuk kendaraan juga masih diamankan dan ini koordinasikan dengan PO dari perusahaan tersebut maupun dengan pimpinan kami untuk kita memberikan tindakan yang lebih tegas sehingga tidak ada lagi pengemudi bus yang membahayakan penumpangnya ataupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Ancaman sanksinya apa kalau itu? Ini masih kita proses, nanti pastinya kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Mungkin sebagian ke arah Kolombia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita suruh lagi. Gimana Pak ya? Truk Bang. Besok warna hijau ini orang suyo. Kita ini terlalu banter loh. Guling. Orang buat nimbangi. Ini ngerti ada. Mungkin sebagian ke arah Kolombia begitu 86. Monitor. Nanti udah full ditunggu gitu. Demikian komandan. Demikian kita. Oke, di monitor. Silakan balik kanan. Kamu duduk di belakang. Ada teman kita apa selainnya? Itu kecepatan. Tahu di tengah. Saya kok tidur di apa? Tidur di dalam
batas.